Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi alladhina salaku bid-din salim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah sadaqallahul azim innahu huwas samiul alim. Wa qala sahibis sanadil azim ba'da bismillahirrahmanirrahim alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ir-rasyidinal mahdiyina addu alaikum bin nawajid. Al-hadith atau kama qala amma ba'du li sayyidil karamah wal kamalah fi hadhil manzilah sahibil fadil was sayadah para alim, para ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, wa khusus bidzikri, teristimewanya keluarga besar Pontren Nurul Hidayah, yaitu kakanda kami Al-Ustadz Fudzali beserta keluarga besarnya yang kami hormati dan kami ta'zimi. Tokoh masyarakat, tokoh sepuh di sini yaitu Bapak Haji Fauzi, yang alhamdulillah beliau berkenan untuk mengundang kami untuk memberikan paparan atau sebuah tausiah yang mungkin kurang begitu pas nanti. Kami mohon maaf yang sebelumnya. Teristimewanya Bapak Penyuluh dari BKMT Kuala Mandorbe sekaligus beserta ketuanya yang alhamdulillah semua hadir demi bahu-membahu kebersamaan ad-dinil islamiyah. Semoga beliau yang senantiasa bertanggung jawab di jalan Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat jasmani maupun rohani, dipanjangkan umurnya, senantiasa berperan di tengah-tengah kita bersama untuk membimbing kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para supporter-supporter, para pendukung-pendukung jam'iyah yang kami belum hafal namanya satu persatu walaupun kami dikatakan seorang tokoh diberi apa, yang alhamdulillah biarlah baju kita berbeda, biarlah model kita bersama, biarlah di antara hiasan-hiasan yang ada di dunia ini ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, bedesi putih, bedesi jeleng. Yang penting tujuan kita bersama demi tujuan sebuah ukhuwah Islamiyah, membangun kebersamaan yang diikat oleh tali agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agamanya Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kamu sekalian bercerai-berai. Amin Allahumma. Ma'asyiral ahibba, para mustami'in, para mustami'at, hafizakumullah. Terindah sekali ketika sebuah madah berupa alhamdulillah kita haturkan kepada Rabbul Izzah, yang mana kita bersama-sama bisa duduk, kita bisa saling bermusafahah, bisa bersaling bermuajahah, yang alhamdulillah senantiasa di suatu tempat yang insya Allah senantiasa bertabur barokah. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga dan senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada Sayyidil Bariyah Al-Mustafa Muhammad bin Abdullah, yang mana beliau termaktub dalam lembaran sepanjang sejarah. Beliau tidak pernah punah oleh perkembangan zaman,
beliau tidak pernah punah oleh gelombang dengan apapun yang terjadi di dunia ini. Beliau tetaplah sang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pencerah di dunia yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau berangkat dari dunia sampai akhirat nanti turun kepada anak cucu kita bersama. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral ahibba wal mustami'in al-kiram, pada detik ini kita mengikuti sebuah acara yang dikemas sebuah pertemuan dari berbagai jam'iyah. Ada beberapa kelompok ini ya, 13 kelompok yang disatukan pada hari ini demi mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada detik ini kita akan mengambil hikmah, mengambil tema, mengambil support bagaimana cara kita saling bahu-membahu dari 13 jemaah tersebut supaya saling berpangkuan tangan, saling menjaga keadaan demi memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala dan agamanya sang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ada beberapa fase yang akan kita laksanakan, yang akan kami sampaikan. Fase pertama ketika kita berangkat dari rumah masing-masing, fase kedua ketika kita duduk di sini, dan fase terakhir kita akan keluar dari sini dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda beliau sangat simpel namun mampu menjangkau masa depan yang akan datang. Beliau bersabda dulu kurang lebih 15 abad yang lalu atau sekitar 1500 tahun yang lalu, beliau fase pertama kita yang melaksanakan detik ini, beliau bersabda demikian, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan atau keluar rumah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, di mana gerak kita, di mana langkah kita demi mencari sebuah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah sahhalallahu bihi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita dengan langkah kita keluar dari rumah, tariqan ilal jannah, kepada jalannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka para alim, para ulama, para mufassir menjelaskan apa yang dimaksud salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Ini adalah merupakan realisasi. Ini sebuah pelaksanaan, bukan teori. Ya, ini kan ada teori, ada pelaksanaan. Uning si sampean ki mun semudura galulah gula-gula ipakon cak bahasa. Saya tadi waktu mau masuk ngomongnya harus pakai bahasa Indonesia. Kalau pakainya terlalu populer senakona de kita oning realisasi sampean ki. Wah aku tahu dia majarenta realisasi penika adalah sebuah pelaksanaan kelakuan sekula ben panjenengan sedaja keluar dari pok compok. Nika paham ki? Realisasi ini adalah sebuah pelaksanaan yang kita keluar dari rumah demi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menimba ilmu di tengah-tengah para asatid, para kiai, para alim, para ulama, demi memperbaiki keadaan kita, keluarga kita, anak kita dan segalanya. Amin Allahumma. Uning realisasi uning makin ki. Uning cek kalau payman mulai. Napa realisasi nikah? Men plemen ka compok deki sampean ke beula ke lakenah. Mun sampean ada bu mas kula kele entar ka pengajian apa niku Ustaz Kurdi kula beulai realisasi mas. Nah realisasi dikele ieu pokon realisasi sadaya kawan. Jadi ini kah sebuah pelaksanaan. Man salaka tariqan yaltabisu bihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ini adalah merupakan sebuah pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melangkah kepada jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama menjelaskan ai arsyadahu ila taati
Allah akan memberikan petunjuk terhadap orang yang melangkah dari rumah masing-masing. Sepanjenengan keluar dari compok masing-masing kita ilat taati agar kita supaya bisa ibadah. Artinya ajeng tak apa ajeng compok, andai kata tidak sholat ketika kita mengaji terhadap ustad, ada jamiah, ada pengajian, kita berangkat ajeng kita apa tak dapur bisa dapur ya julanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Seandai kata kita tidak bisa sholat, kita akan bisa sholat, amin Allahumma. Seandai kata kita makar terhadap seorang suami, kita tidak akan makar, amin Allahumma. Inilah sebuah tujuan kita berkumpul pada detik ini yang disatukan oleh sebuah jamiah yang bernama BKMT. Semoga senantiasa yang membimbing diridhoi, amin Allahumma. Jadi man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman di sini, menurut para alim ulama ay arsyadahullahu, Allah akan memudahkan kita, memberikan sebuah petunjuk untuk bertaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muwassilina ilal jannati, akan mudah masuk surga. Di antara salah satu tamsil atau contoh yang dicontohkan para alim ulama, kal jauzi fis sirati, kita lewat di siratul mustaqim akan mudah dan gampang masuk surga, amin Allahumma. Ada beberapa alasan. Sebab apa? Mengapa? Sebab apa? Karena apa? Ada apa? Kok bisa semudah itu ketika kita melangkah keluar dari rumah mencari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala? Sangat mudah sekali, dimudahkan urusan dunia maupun ukhrawi, sehingga urusan masuk surga sangat dimudahkan sekali. Karena majlisu fakhin, majlis yang untuk memahami agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, khairun min ibadati sittina sanatin au sanatan. Kita duduk seperti ini, ibadahnya itu ukurannya seperti 60 tahun. Wis bidak tahun reng apa asah benar apa jeng ben malam panjenengan saos apa jeng rang seneka. Ini dengan adanya pelaksanaan kita kumpul-kumpul seperti ini, yang jelas itu fase pertama kita kumpul mengharap itunya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dimudahkan urusan dunia dan akhirat, amin Allahumma amin. Sekarang ada sebuah pertanyaan, mengapa ada sebuah jam'iyah, mengapa ada sebuah kelompok? Jam'iyah adalah sebuah jam'iyah yang mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada seorang tokoh yang bernama Imam Al-Jarjuni menjelaskan apa yang dimaksud muslimat, apa yang dimaksud dengan jam'iyah. Cuma saya agak bingung, kadang-kadang itu ibu-ibu itu bilang mau kemana, ini ibu-ibu mau muslimatan, ibu-ibu muslimatan gitu ya. Sebenarnya ummahatul muslimat, yang sebenarnya kalimat itu yang harus dikatakan ummahatul muslimat, ibu-ibu pada selamat-selamat kabeh. Lek jarene wong Jawa ngene. Dadi cak Maduran sing ento. Jareng lek reng Madura tang kilang pokok colokan. Kakak mabu muslimaten. Kuning mana muslimaten gini kok. Kakak maju bu ibu muslimaten. Padahal muslimat itu maknanya adalah muslimatun, ibu-ibu para wanita yang selamat, amin Allahumma. Kengreng Madura kan nambai ibu-ibu muslimatan, ndak tahu maksudnya apa. Kamahuk muslimatan, apa maksud dari muslimatan tersebut? Sedangkan muslimatan adalah muslimat adalah jamak muannas salim, yang jamak muannas salim tersebut bertambah dengan alif dan ta. Pertama salamah, keselamatan, sehingga dijamak menjadi muslimatin, menjadi beberapa wanita yang selamat, amin Allahumma. Cuma kadang-kadang la kullu tomanun nyamanun, mula kadung tauman ni kawah nyaman panika kakak mapi bu ibu muslimaten tauning napa maksudnya? Yang sebenarnya itu adalah ummahatul muslimat. Itu perlu dirubah oleh ibu-ibu ketua agar tidak salah prasangka. Ibu-ibu muslimatan itu salah sebenarnya itu. Yang sebenarnya itu adalah ummahatul muslimat, atau tidak usah pakai ibu-ibu sekali, muslimat langsung aja. Kalau pakai muslimat itu ya ndak tahu ya. Kalau dari sigot fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, dikatakan masdar terjadinya dari apa?
Jala kadung kari katomanan rum la kadung ngocak kullu tomanun nyamanun siapa nih kapan katomanan pah nyaman kak kama bi muslimaten la kadung kari mutu dah sini kepada remak boleh sebenarnya kata datan mun tertulis sadar bae amin Allahumma muslimat atau jam'iyah. Imam Jurjani menjelaskan, beliau menyatakan sedemikian, al muslimat atau al jam'iyah huwal ijtima'ul hamam. Muslimat atau jam'iyah adalah ijtima'ul hamami, sebuah perkumpulan yang sangat penting fit tawajjuhi ilallahi subhanahu wa ta'ala, demi menghadap ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang kumpul pas ini adalah merupakan jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Wal istighalu bihi, dan senantiasa kita tidak pernah lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Contoh kecil, yang datang di sini pakai kerudung rapi-rapi banget, belum tentu di rumah masing-masing bisa rapat pada ban-baneka. Buktena kulit tibi, bini kulit tibi, engki aduh mun keluaran dretan mun surah asido manjule sa konjengenna si asido dari kol beto mangkat tak mangkat pening kedeki konjengenna kol sangat telempas setengah asa bolo bi sama sang sido mecek mecek kotang sebereng sabaneka bede remak celereng bini seneka nika pertama asal muasal ketika Allah subhanahu wa ta'ala agabai ibu Hawa. Jadi ibu Hawa itu dijadikan pertama itu wa kullu huliyatin, setiap hiasan yang ada di dunia ini wudi'ah ila yaumal qiyamah, wudi'ah ila yaumil qiyamah. Oh, seseorang wanita Allah senantiasa menghias wanita tersebut sampai hari kiamat. Maka orang perempuan itu kalau suruh pasang sido ya peret sana peret sini kurang ngepas mun soro masang celah boleh kita main cek lebe debulun mata nak kita main maskara kau tahu kurang meleko alis lebe dek kita tambahin boleh ya beda remah itu sudah takdir sunnatullah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tak napa ya sebenarnya seperti yang bukan ibda mana ketin ratin kapi ini bawa compong deki ando non kelenon pada polong benda kena ya celok dah tak celok le kau baru masuk ke dalam kamar. Duh, mendapat gagule tong gua ada rem ada benar ya. Tik mun keluar macam cek ratin ria, kincu mi lenyaku, ceruk seloni. Ngabesaki bibir nyaku manuk suwe cek merana. Sebenarnya mun ngabesaki celang masya-Allah nyaku ipa sebenarnya. Ampun kapan-kapan kacompo herde teh moga berkat. Ane kerilek, ane kehiburan, malah tak tegang yang ini namanya rileks. Kalau kita terlalu tegang ya ndak masuk. Ala inna hadatin matinun, agama itu sangat keras sekali. Kalau dibentur satu kali kita akan roboh. Bagaimana caranya? Kita secara perlahan kita ngaji bareng, setelah itu kita rileks. Nah, mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Ma'asyiral ahibba wal mustami'in al kiram, itu tema yang pertama. Jadi realisasi dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaltamisu fihi ilman. Kita duduk di sini demi mencari ilmu, demi memperbaiki keadaan. Kenapa yang dirangkai dengan sebuah jam'iyah? Karena jam'iyah adalah ijtima', sebuah perkumpulan, al-ihtimam yang sangat penting sekali. Bapak tadi penyuluh itu bilang begini, kalau bukan kita siapa lagi yang memperbaiki keadaan? Karena kondisi saat ini segala aktivitas segalanya dikurangi. Kalau kita tidak giat seperti ini siapa lagi? Nonton orkes, muntah ibadah panjenengan pakai kama. Kalau kita tidak ibadah mau kemana kita? Kondisi saat ini gini, naudzubillah min dzalik. Lagi-lagi di tengah virus corona. Yang virus corona tersebut obatnya selalu dicari. Jangankan obatnya virus corona dicari, sampai saat ini penyakit TBC ada yang menemukan obatnya? Tidak ada. Ada enggak? Pasti anjurannya begini, mencegah lebih baik mengobati. Pasti. Jadi untuk virus corona susah untuk ditemukan. Apalagi gimana ya? Ya kita bukan takut terhadap corona, juga kita tidak boleh takabur terhadap corona. Ini corona tersebut telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 15 abad yang lalu.
Kita bukan takabur terhadap corona, cuma kita tidak perlu takut terhadap corona. Yang penting kalau kita berbicara tentang corona, apakah kita harus takut? Sedangkan kita berbicara terhadap neraka, orang tak depor, tak terok kelakeh, tak ibadah, nak foto, apakah kita tidak takut? Karena ini adalah api neraka. Naudzubillah min dzalik. Semoga dan senantiasa manfaat barokah. Amin. Allahumma. Perkumpulan. Jadi sebelum kami memberikan paparan yang lebih lanjut, kami mohon maaf yang sebelumnya, yang mungkin salah ngundang orang ya. Saya bilang yang ngundang ke rumah, ndak keliru nih ngundang saya, ndak keliru. Ibu-ibu serius ini, kira-kira tebel ndak nih? Mana ketuanya ini sama bapak penyuluh? Saya undangan ke Malaysia itu 3 hari dapat 20 juta loh. Kira-kira nanti ini berapa jam ini bisa dapat ndak nih? Saya undangan itu ke Ketapang itu 4 hari mampu menghasilkan 18 juta. Kira-kira nanti berapa juta ya pulangnya? Tersadara, amin Allahumma. Yang kata orang bilang kalau Pak Ustadz Kurdi itu orangnya paparannya baik begini, sebenarnya tidak, sama saja. Pembawaannya itu sama saja. Di sini masih ada senior kami yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ismail, Bapak Asdari, Ustadz Nurun, itu masih banyak senior yang lebih canggih, beliau lebih hebat. Kalau ngomongnya sama saya itu orangnya paparannya baik, bagus, belum tentu itu akan manfaat dan barokah. Kenapa? Satu, karena kurang dewasa, karena saya masih muda. Kita ada sebuah cerita demikian ya. Ada sebuah cerita itu ya. Cerita itu bukanlah cerita fiktif yang dijelaskan oleh Imam Bisni di dalam sebuah kitab namanya Majalisus Saniyah. Sayyiduna Umar bin Khattab, tentu para ibu akan tahu, beliau adalah khalifah kedua setelah Sayyiduna Abu Bakar. Beliau adalah mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar nih loh orang paling hebat, sampai Islam bisa secara terang-terangan. Asal pertama yang bisa tersebar tersebut barokahnya Sayyiduna Umar bin Khattab. Kalau dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak secara Islam itu secara samar, tidak secara terbuka. Tapi ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu masuk Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Allahumma a'izzal Islamah bi umaraini." Ya Allah, ya Tuhanku, semoga dan senantiasa Islam bisa berjaya dengan diantara salah satunya Umar dua. Satu Umar bin Hisam, dua Umar bin Khattab. Maka Allah memberikan hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka tatkala itu Sayyidina Umar langsung masuk Islam. Maka setelah Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Umar itu ditakuti oleh kaum-kaum kufar. Orang-orang yang ingkar terhadap Rasulullah ditakuti. Lah, cerita yang sangat aneh sekali, ketika Sayyidina Umar bin Khattab berada di rumahnya, dia mempunyai seorang istri, lalu ada sebuah peristiwa seorang sahabat itu bertengkar dari rumah. Yang dikenal Sayyidina Umar itu ditakuti, yang dikenal sebagai Amirul Mukminin. Jadi sahabat ini mau datang ke Sayyidina Umar. Datangnya bagaimana? Saya mau laporin terhadap istri saya yang kurang ajar terhadap saya bilang terhadap Sayyidina Umar supaya dia nanti dimarahi oleh Sayyidina Umar. Lah, ketika sahabat tersebut sampai ke rumahnya, pas di depan pintunya sahabat tersebut sampai di depan rumah Sayyidina Umar bin Khattab, sudah dekat, ternyata Sayyidina Umar itu bertengkar terhadap istrinya. Lah, sahabat tersebut ngomongnya gini, dek remar ya karena cengaria orang segarang pandabak kecompon mi atau karya dek remar cerita. Engkau di Roma intara lapor ke Sayyidina Umar, tapi engkau tibiar ya neku Sayyidina Umar atau karban bini na dek remar cerita. Sama gambarannya seperti saya sekarang. Kata orang itu kalau saya pidato itu, masya Allah, temanya begini, pembawaannya begini. Tapi ketika sampai di rumah itu, kalau jalannya tidak jujur, dari mana? Dari simpang. Mau kemana? Itu ngomongnya istri itu ngomelnya bukan main. Lepas ada ban kula nih kang, kula pun kak kantor nih yang kiai dia pak kecumpuk, bani kiri bini pun salah sakoni. Kak kita anu, belanja nak orang nungkuk orang ini.
Lah ini kebiasa. Akhirnya Sidina Umar dikedor pintunya itu. "Oi, kenapa kamu pulang?" "Saya pulang Sidina Umar karena saya mempunyai alasan pribadi. Pertama, saya datang dari rumah saya ingin melaporkan terhadap istri saya yang kurang ajar terhadap saya. Ternyata ketika sampai terhadap rumah kamu Sidina Umar, ternyata kamu sendiri bertengkar dengan istrinya." Lantas Sidina Umar bin Khattab berkata demikian, "Wis, kita ngalah saja sebagai seorang lelaki. Kenapa? Karena cuci piring bukan tugas seorang istri, akan tetapi tugas seorang suami. Cuci baju tugasnya siapa? Tugas suami. Cuci sarung, cuci segalanya itu benih tugas seorang bini ini kah? Tugas seorang laki. Kenjatul mau betul kuliah kiki. Kita mau neko compok kuliah lapor aki bisa mbian. Punten, secara hukum fik itu bukan kewajiban seorang istri, akan tetapi kewajiban seorang suami. Jadi laki jalako. Dukipah mulai ke compok sampean patah abu kombelek kanan padung tedungan sedeneka. Seborang lagi. King cuma ini adalah sebuah kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang lelaki itu mengalah terhadap kekasaran seorang wanita, yang wanita juga ngalah kita. Ngalah bagaimana? Ya kita yang kemas-kemas, ya kita yang nyapu. Kalau suaminya itu nyapu, cuci piring, pagwa abi orang dem mabinin na. Bila-bila kita banyak sebanyak tungging ubinin jo pada benjua orang aku rata kelem lah beli ketong gelah baik gua bisa biar. Nampu banyak janda ujung-ujungnya. Ma'asyiral hibaul mustami'in al-khiram, paparan yang akan kita lanjutkan kali ini, kalau ada paparan yang kurang begitu pas, kami mohon maaf yang tiada batasnya, karena tengkul lagi itu hanya sebatas junior, selebur ke mic, selebur ke salon. Tapi semoga senantiasa barokah, amin Allahumma amin. Jadi teori pertama, kita melangkah dari rumah masing-masing mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala sesuai sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.